Selamat pagi, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Pendeta Joni dan Majelis Jemaat yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di jemaat ini. Dan terima kasih bagi anak saya Nia dan Charles yang telah mengantar kami karena perjalanan kami hari ini panjang sampai nanti sore di Liverpool. Betul ya Pak Joni ya? Siapa tahu dipendekin. Saya sering bergurau dengan Pendeta Joni ini. Karena beliau arif, bijaksana, tapi dia bisa bergurau juga. Ya Pak ya? Asal jangan bergurau mau ke Jakarta, tiketnya ke tempat lain Pak, nanti nggak nyampe. Saudara-saudara yang kami kasihi, pergi jauh ke satu tempat yang belum kita kenal adalah tugas yang tidak mudah. Kalau pergi dekat-dekat aja dari sini ke city mungkin kita tahu jalannya. Tapi kalau kita pergi jauh dan kita tidak tahu kemana kita pergi ke tempat, ke arahnya ke sana. Apalagi kalau kita harus tinggal di sana. Padahal kita belum kenal dengan orang-orang yang sudah ada di sana. Itu perjalanan yang tidak menyenangkan. Kalau bisa diperpendek gitu ya Pak. Tapi kalau ini bukan mau khotbah diperpendek, bukan loh Pak ya. Ini pergi kalau kita mau pergi ke tempat yang jauh itu. Sebagai contoh, kalau kita dari Sydney harus pergi dan tinggal di rumah orang yang belum kita kenal di negara asing. Apakah di Afrika atau di kutub sana, kita belum tahu apa-apa. Kita tentu takut atas kurang-kurangnya tidak nyaman. Berbagai pertanyaan bisa muncul dalam pikiran kita. Misalnya, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di sana? Bagaimana kalau kita nanti tinggal di sana? Apakah mereka mau menerima kedatangan kita? Atau sebaliknya mereka bisa memusuhi kita? Atau menganggap kita mengganggu mereka? Atau mungkin mengusir kita? Saudara-saudara. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini disaksikan Yakub dan keluarganya beramai-ramai pindah ke Mesir. Yakub berangkat dengan segala miliknya dan tiba di Beersheba. Ada beberapa peristiwa atau kejadian yang dapat kita perhatikan dalam perjalanan Yakub itu. Hal pertama yang menarik untuk kita perhatikan, Yakub sudah tua. Yakub yang sudah tua itu tidak takut melakukan perjalanan yang jauh dari tanah Israel ke tanah Mesir. Menurut sebuah artikel di internet, jarak dari Mesir ke Israel atau Israel ke Mesir adalah kira-kira 800 kilometer. Jauh. Bila ditempuh dengan berjalan kaki, karena dulu belum ada pesawat terbang, saudara-saudara, bisa memakan waktu 25 hari. Bayangkan jarak sepanjang itu ditempuh oleh kakek Yusuf yang sudah berumur 130 tahun itu. Ini bukan perjalanan yang mudah. Kalau kita harus pergi dan menempuh perjalanan sejauh itu dengan berjalan kaki atau berkereta kuda, apa kita ini ya berani? Terutama kalau kita sudah berumur seperti Bapak tadi 77 tahun, wah, luar biasa itu. Bapak ini akan bisa terus sampai 120 tahun kali ya Pak.
Itu doa kita. Tapi kalau kita mungkin takut juga ya, udah tua begini, jalan juga susah. Bagaimana pergi dengan jarak segitu jauh? Sebab pada masa lansia ada orang-orang yang mudah jatuh atau terserang penyakit. Tadi saya lihat Bapak tadi tidak pakai tongkat. Saya sebenarnya sudah harus pakai tongkat, tapi saya malu saudara-saudara. Dilihat orang sudah seperti kakek-kakek gitu ya. Tetapi Yakub dan rombongannya berani. Dia berani untuk apa? Untuk mendapatkan makanan. Ya ini baik nih, mantu memberikan air. Enggak apa-apa, terima kasih ya. Nah ini, tapi jangan diambil tutupnya, nanti ketumblek. Wah ini luar biasa ya. Ini bisa jadi pendeta besok Pak. Bisa juga enggak Pak. Jadi beberapa hal yang menarik perhatian. Pertama, Yakub sudah tua, tidak takut melakukan perjalanan yang jauh dari Israel ke tanah Mesir. Menurut sebuah artikel di internet, jarak dari Israel ke Mesir adalah 800 km. Kalau ditempuh dengan berjalan kaki bisa makan waktu 25 hari. Bayangkan jarak sepanjang itu ditempuh oleh Yakub yang pada waktu itu berumur 130. Ya. Kalau kita yang harus pergi menempuh perjalanan sejauh itu dengan berjalan kaki, apa ya kita ini masih berani? Apalagi kalau kita sudah tua. Sebab pada masa lansia ada orang yang mudah jatuh atau terserang penyakit. Tapi Yakub dan rombongannya berani. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan makanan. Karena pada waktu itu terjadi masa kekeringan dan tidak ada makanan sehingga perlu diambil dari negara lain. Hal kedua, ketika Yakub dan rombongannya tiba di Berseba, ini menarik ya. Sebelum melanjutkan perjalanannya sampai ke Mesir, Yakub sudah bersyukur kepada Tuhan. Belum lihat tanahnya Mesir kayak apa, sudah bersyukur. Mempersembahkan korban sembelian kepada Allah Ishak, ayahnya. Mempersembahkan korban kepada Allah. Orang Yahudi pada waktu itu mengenal ada bermacam-macam korban. Salah satu di antaranya adalah korban sembelian. Korban sembelian adalah korban binatang yang disembelih sebelum dipersembahkan di atas mezbah Allah. Korban kepada Allah adalah untuk memuliakan Allah. Yakub bersyukur kepadanya dan mendapat perkenan Allah. Jadi ketika Yakub dan rombongannya baru mulai keluar dari Mesir, dari Kanaan mau ke Mesir, belum sampai ke Kanaan sudah bersyukur kepada Tuhan. Perjalanan Yakub didahului dengan syukur kepada Allah. Mereka memuliakan Allah dan memohon perkenan kepadanya. Luar biasa tindakan orang-orang ini. Sebab banyak orang, misalnya kita ya, mungkin saudara enggak, saya lah gitu ya. Kalau kita mau pergi jauh, yang penting atau yang perlu kita ingat bukan bersyukur dulu, enggak. Berdoa nanti dulu, berdoa nanti bisa juga di pesawat terbang. Tapi yang kita ingat itu jangan lupa bawa paspor. Kalau lupa bawa paspor nggak bisa masuk ke negeri itu. Jangan lupa bawa visa. Dan
jangan lupa bawa uang asing. Bila perlu tukar ke money changer dulu. Supaya kursnya baik. Soal berdoa, nih bagi kita semua, mungkin bagi saudara enggak, mungkin bagi yang lain juga. Untuk berdoa itu nanti sajalah. Toh Tuhan selalu udah memperhatikan kita. Ngapain kita berdoa? Buru-buru taksi sudah datang, cepat-cepat kita berangkat. Padahal doa adalah barang yang sangat penting. Pesawat kita bisa selamat dan jatuh. Itu juga seringkali bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Hal ketiga, perbuatan Yakub dan rombongannya ini yang belum sudah bersyukur dan mohon pimpinannya, ini menyukakan hati Allah. Mereka termasuk orang-orang yang tahu berterima kasih kepadanya. Mereka juga orang-orang yang mohon pertolongan Tuhan dalam perjalanan mereka. Ini kan penting juga ya. Sebab yang bisa menentukan selamat dan tidaknya kita dalam perjalanan kita itu adalah tangan Tuhan. Kalau pesawat kita mau jatuh di Atlantik gampang. Gampang saja. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kita, semuanya berjalan dengan aman. Karena itu Allah kemudian berfirman kepada Yakub dalam penglihatan pada waktu malam. Yakub, Yakub. Ya Tuhan, saut Yakub. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Menjadi bangsa yang besar itu satu impian pada waktu itu. Aku akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan matamu nanti. Firman Tuhan ini tentu melegakan hati Yakub. Karena beberapa hal. Pertama, Tuhan sendiri yang meminta Yakub untuk tidak takut pergi ke Mesir. Jangan takut. Kedua, Tuhan akan membuat Yakub menjadi bangsa yang besar di sana. Menjadi bangsa yang besar adalah merupakan satu berkat Tuhan pada waktu itu. Ketiga, Tuhan sendiri yang akan menyertai perjalanan mereka ke Mesir. Keempat, Tuhan yang nanti akan membawa Yakub kembali. Sebab mereka tidak tinggal di Mesir terus. Mereka di Mesir mengungsi saja. Mereka akan kembali ke tanah Kanaan. Dan yang kelima, Tuhan menyatakan bahwa tangan Yusuflah yang akan mengatupkan matanya ketika ia meninggal nanti. Ketika ia meninggal, Yusuflah yang akan membawa ke tanah perjanjian itu. Lalu Yakub berangkat dari Berseba. Anak-anak Yakub membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka dengan kereta-kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka juga membawa ternak dan harta benda mereka yang telah mereka peroleh dari tanah Kanaan. Anak-anak dan cucu-cucu Yakub, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Seperti kalau kita boyongan mau migran dari Indonesia ke sini, kalau bisa semua dibawa. Kalau bisa, kalau enggak ya giliran lah. Kalau ada nasib baik semua dibawa ke sini pada akhirnya. Saya jumpa ada anggota jemaah saya, mula-mula dia berangkat sama istrinya, lalu anaknya berangkat. Sekarang sampai cucunya pun ada di sini dan sebagian menjadi anggotanya Pak Joni. Ya Pak ya, puji Tuhan. Yakub beserta keturunannya ini diuraikan dalam ayat 8 sampai 25. Ini tadi Bapak Masri bijaksana tidak dibaca. Kalau dibaca mungkin satu persatu meninggalkan gereja ini karena isinya cuma nama-nama, saudara-saudara. Dan saya juga tidak membacanya. Lalu sampailah mereka di tanah Mesir.
dalam ayat 27 disebutkan keluarga Yakub yang tiba di Mesir berjumlah 70 orang. Zaman dulu nih 70 orang dengan kereta-kereta kuda itu dari Kanaan ke tanah Mesir. Nah, setelah sampai ke tanah Mesir, Yakub menyuruh Yehuda mendahulunya untuk menemui Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya, menjemputlah. Ya. Sementara itu Yusuf menyiapkan keretanya dan pergi ke Goshen menemui Yakub. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, ia memeluk ayahnya dan menangis lama sekali pada baunya. Disinilah reuni keluarga mulai terjadi antara Yakub dan keluarganya yang sudah lama tidak kembali, saat itu dapat bersatu kembali. Keempat, Yakub merasa damai dan bersukacita karena bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Kata Yakub kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian Yusuf pergi kepada saudara-saudaranya dan seisi keluarga ayahnya bahwa ia akan menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya bahwa saudara-saudaranya dan keluarga ayahnya yang tinggal di Kanaan telah datang kepadanya. Orang-orang itu adalah gembala kambing domba. Mereka adalah peternak. Mereka membawa kambing domba dan lembu serta milik mereka. Lalu Yakub berkata kepada Firaun, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apa pekerjaanmu, kamu harus menjawab, hamba-hambamu ini peternak sejak kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami. Jangan bohong, kalau di imigrasi juga jangan bohong, saudara-saudara. Dengan demikian kamu boleh tinggal di Goshen. Sebab semua gembala kambing domba adalah satu hal yang menjijikkan bagi orang Mesir pada waktu itu. Zaman sekarang nih, kalau orang pergi ke luar negeri, ia juga harus mengisi form imigrasi dan custom. Dia ini siapa, ya, dan barang-barang apa yang dibawanya. Ketika rombongan Yakub akan masuk ke tanah Mesir, mereka juga menyatakan apa pekerjaan mereka. Kemudian Yusuf pergi memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku ini beserta kambing domba, lembu dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Sekarang mereka ada di tanah Goshen. Ia membawa 5 orang dari antara saudara-saudaranya itu menghadap Firaun. Benar, Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apa pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala kambing domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Mereka berkata kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai pendatang, sebab tidak ada padang rumput untuk kawanan ternak domba ini, oleh karena dahsyatnya kelaparan di Kanaan. Sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu kata Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Diizinkan masuk, saudara-saudara. Bawalah ayahmu dan saudara-saudaramu menetap di tempat terbaik di negeri ini. Biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang punya kemampuan, tempatkanlah mereka juga menjadi pengawas ternakku.
Yusuf juga membawa Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memberi salam kepada Firaun. Kemudian Firaun bertanya kepada Yakub, "Sudah berapa umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Masa pengembaraanku sebagai pendatang adalah 130 tahun. Masa hidupku ini singkat dan penuh kesusahan, belum mencapai umur nenek moyangku sewaktu mereka mengembara sebagai pendatang." Jadi 130 tahun itu masih dianggap singkat. Pak siapa tadi yang menyanyi? Yang umur 77 ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak juga sama seperti Yakub ini. Ya, umurnya 137 tahun. Panjang. Kemudian Yakub memohonkan berkat kepada Firaun, lalu keluar dari hadapan Firaun. Yusuf membawa ayahnya dan saudara-saudaranya ke tempat terbaik di negeri itu. Lalu memberinya kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Tuhan. Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan persediaan makanan sesuai dengan jumlah anak-anak mereka. Saudara-saudara yang kami kasih, dari kisah perjalanan Yakub dan rombongannya di tanah Mesir, ada beberapa pengalaman iman yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, Yakub yang sudah tua tidak takut melakukan perjalanan yang jauh dari Israel ke Mesir. Banyak orang yang takut kalau harus melakukan perjalanan sejauh ini. Apalagi perjalanan hidup kita. Oh jauh. Panjang saudara-saudara. Ada yang takut, nanti kalau kecapean gimana pergi jauh-jauh itu. Ada yang takut, nanti kalau ada bahaya di tengah jalan bagaimana? Ada badai dan sebagainya. Ada yang takut, nanti kalau pesawatnya ada gangguan mesin dan jatuh bagaimana? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan orang ini akhirnya sudahlah kita tinggal aja di Sydney, nggak usah pergi-pergi tempat lain. Kalau mau pergi lihat aja di televisi, di sana juga banyak kok dan aman, bisa pergi ke tempat-tempat lain, melihat di televisi sambil minum kopi. Dulu waktu saya belajar di negeri Belanda, saya pernah 6 tahun di negeri Belanda. Ada tetangga saya yang tidak pernah, sebelah rumah nih, yang tidak pernah pergi ke luar negeri. Orang punya duit, kok nggak pernah pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena dia takut kalau naik pesawat terbang, terus jatuh bagaimana? Saya bilang ya sudah. Ya kalau udah jatuh bagaimana? Kan ada pertolongan, ya sudah. Rupanya orang ini terkena gangguan fobia ketinggian. Benar dia nggak pernah pergi-pergi karena takut. Ya memang kalau kita pikirkan takut ya banyak. Ya, kalau saya di Sydney ini, kalau Charles nyetir saya juga takut, kencang banget. Oleh kalau mulai menggok kencengnya kok kayak gitu. Kata aman Pak, ya udah. Ya udah kita pasrah aja. Buktinya sampai sekarang aman kok kan gitu. Ya jangan ada apa-apa, antara anak saya kena juga kan. Padahal segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan, saudara-saudara. Mati hidup kita juga di tangan Tuhan. Kalau sudah wayahnya mati ya mati aja. Di gedung ini juga bisa mati Pak John, tapi mudah-mudahan tidak ada Pak ya. Kalau masih hidup ya hidup aja. Saya pernah kok pimpin kebaktian di satu tempat di Jakarta. Tiba-tiba waktu khotbah begini ada yang terus jatuh. Wah nih kalau mati gawat gitu kan. Ternyata enggak. Pak ke rumah sakit. Gimana? Enggak, udah dikasih nafas buatan sudah sembuh kembali.
Dulu saya punya anggota jemaat, ini bener nih, sakit berat. Dokter sudah menyatakan bahwa kemampuannya untuk sembuh sangat kecil. Saya sudah diminta untuk melayani perjamuan kudus. Waktu itu GKI masih mengizinkan, sekarang tidak ada perjamuan kudus pribadi. Perjamuan kudus di gereja dilanjutkan untuk orang-orang sakit. Dulu belum ada, saya masih bisa melayani perjamuan kudus. Lalu karena dokter bilang ini kansnya hidup sangat kecil, maka beberapa familinya datang dari luar kota bergantian. Saya masih teringat waktu itu jam besuk, ini puluhan tahun yang lalu, masih dibatasi di Jakarta ini. Waktu menunggu jam kunjungan tiba, ada salah satu saudara dari anggota jemaat saya ini, jemaat yang sakit ini, memperkenalkan dirinya pada saya. Ini kakaknya. Oh iya, datangnya dari Semarang. Karena saya juga dari Semarang. Ia adalah kakak dari orang yang sakit itu. Siapa yang menduga bahwa kakak orang yang sakit ini sehat walafiat bisa datang dari Semarang ke Jakarta, meninggal beberapa hari kemudian. Sedangkan anggota jemaat saya yang sudah dibilang meninggal, yang sudah dilayani perjamuan kudus itu tidak meninggal-meninggal. Dia malah sehat, saudara-saudara. Dan dia sempat hidup beberapa tahun lagi. Saudara bayangkan, mengapa bisa begitu? Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Hal kedua yang mau kita refleksikan dari perjalanan ini adalah persembahan kurban sembelian dari Yakub kepada Allah. Tidak banyak orang pada masa kini yang masih mengutamakan korban kepada Tuhan. Banyak orang yang rajin berdoa minta berkat. Tapi untuk mengucap syukur, ya sudahlah, nanti lain kali saja. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang rajin berdoa minta berkat, dan berkat yang diminta itu bermacam-macam. Mereka kemudian lupa bersyukur bahwa itu semua yang ada adalah berkat Tuhan. Ada yang berdoa, Tuhan berikanlah supaya aku ini punya anak di Australia ini. Setelah Tuhan beri anak, waduh Tuhan, susah di Australia ini ngurus anak susah. Kan berubah syukurnya. Padahal tadi dia minta sendiri. Ada orang yang lupa bersyukur pada Tuhan. Padahal semuanya ini datang karena berkat Tuhan. Kalau kita sudah mati, udah ya Pak Joni ya. Kemarin Charles ngajak saya muter-muter ke tempat orang mati. Saya bilang ini buat apa? Tapi bagus juga kuburan-kuburan Pak. Saya sebenarnya tidak kepengen lihat kuburan-kuburan ini. Tapi diajak pergi ya lumayan lah bisa tahu kuburan orang sini. Ternyata kuburan orang Belanda lebih luas-luas. Gitu. Pak Joni pernah ke sana? Belum, jangan dulu lah Pak ya. Berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sebenarnya bukan untuk diri kita saja. Ini kita lihat dalam Alkitab. Tidak. Ketika Tuhan memberkati Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3c dikatakan, dan olehmu, oleh berkat Tuhan itu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan bilang apa? Bagi-bagi berkat itu. Jangan cuma dinikmati. Hanya beberapa tahun semasa kita hidup di dunia ini. Jadi Tuhan memberkati Abraham agar orang-orang lain dapat turut merasakan berkat Abraham ini. Dari sini manusia dapat diibaratkan seperti sebuah sungai. Ya, kasihnya sebuah sungai mengalir itu loh. Kalau sungai mengalir,
Airnya berguna bagi banyak orang. Bisa untuk memasak, bisa untuk mencuci pakaian, bisa untuk mandi dan sebagainya. Tapi kalau air sungai itu mampet, saudara-saudara, apalagi kalau got, ya di depan rumah kita di Jakarta banyak got, mampet di sini tidak ada karena semua sudah diatur oleh pemerintah itu, maka tidak berguna lagi, apalagi bila airnya bau. Karena got itu kalau udah mampet, airnya bau, saudara-saudara. Hal ketiga yang dapat menjadi pelajaran dari kisah Yakub ini adalah janji Tuhan tentang berkat dan penyertaannya. Janji Tuhan itu begitu indah. Janji itu tidak hanya menyatakan penyertaan Tuhan bahwa perjalananmu nanti selamat, oh tidak. Lebih daripada itu. Berkat Tuhan inilah yang sering diharapkan dan didoakan banyak orang. Berkat untuk apa? Ya, ada yang mengharapkan berkat umur panjang. Orang yang umurnya 100, ulang tahun masih didoakan panjang umurnya. Lah mau sampai berapa? Kalau Tuhan tanya, kamu udah dikasih 100 nih. Kalau aku tambahin 10 tahun, 110 untuk apa? Dia juga nggak tahu. Ya, apalagi kalau dia udah di kursi roda terus kan, malah kasihan saudara-saudara. Ini kalau saya kebetulan mengajar pastoral ya, ada bidang pastoral yang menyatakan bahwa kematian itu adalah proses penyembuhan. Orang sembuh melalui mati. Tapi saudara jangan dengar dulu, karena ini soal mati kan saudara masih mau hidup semua. Termasuk saya, ya. Maksudnya gini, kalau orang itu sudah mati, dia dibebaskan dari segala penderitanya, dan itulah maksudnya sembuh dalam aspek yang lain. Ada yang mengharapkan kesehatan, ada yang mengharapkan keturunan, ada yang mengharapkan keharmonisan dalam rumah tangga, ada yang mengharapkan keberhasilan, ada yang mengharapkan kekayaan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk berkat Tuhan di dunia ini. Berkat Tuhan ini memang dijanjikan Tuhan kepada anak-anaknya. Enggak salah berdoa bagi berkat Tuhan, tidak salah. Juga berkat-berkat secara fisik. Sebagai contoh, dalam Mazmur 67 ayat 2 dijanjikan pemazmur, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Lalu dalam Amsal 10 ayat 6a juga dikatakan berkat ada di atas kepada orang-orang benar. Apa yang juga mengharapkan berkat ini? Apakah kita juga mengharapkan berkat itu? Hal keempat atau yang terakhir. Kalau udah terakhir rada lega gitu, mau kelar nih. Loh saya juga begitu. Ya, tapi ini karena khotbah saya ketik dan saya udah menitin ini setengah jam lebih sedikit. Atau udah lebih Pak ya? Hal keempat yang dapat kita pelajari di kisah Yakub adalah sukacita Yakub. Sukacita. Karena ia masih dapat melihat anaknya Yusuf dalam keadaan hidup. Kata Yakub kepada Yusuf, sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Jadi perjumpaan kembali antara Yakub dan Yusuf tentu tidak ia duga sebelumnya. Tidak menyangka. Yang dia duga dia udah mati. Kemudian dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Mungkin ia berpikir Yusuf anaknya itu telah mati. Perjumpaan kembali antara Yakub dan anaknya ini tentu mendatangkan sukacita yang besar. Ia bahkan rela mati. Bayangkan, orang bisa rela mati. Sekarang aku siap untuk mati karena aku telah berjumpa dengan anakku dan anakku masih hidup. Perjumpaan kembali antara dua orang yang lama tidak bertemu memang mengharukan. Saya pernah punya pengalaman
Saya teringat ada 2 anggota jemaat saya yang sudah lama tidak pernah bertemu, bertahun-tahun. Mengapa? Karena salah paham. Setelah bertahun-tahun kedua orang ini tidak bertemu, salah seorang ibu yang sudah lama menghilang dari gereja, nih di sini mungkin nggak ada ya Pak. Kalau di Indonesia kalau udah nggak senang ya keluar dari gereja. Di sini jangan, biar gerejanya saja keluar dari kita, jangan kita yang keluar dari gereja. Kalau bisa, ya. Jadi ibu yang sudah lama menghilang dari gereja itu, tolong Pak, saya kepengen ketemu dengan ibu X, ya, yang dulu dia musuhi itu. Mengapa ibu ini ingin bertemu kembali dengan orang yang dimusuhinya? Karena ibu ini pada waktu terkena kanker tahap terakhir. Dan ketika dokter menyatakan tidak bisa hidup lagi. Ibu ini, lah ini nih. Rupanya banyak orang yang seperti ini. Ingin mati dengan damai. Dia tidak ingin mati dengan dendam, sakit hati, atau dengan penyesalan. Dia panggil nih ibu yang dulu bermusuhan dengan ia. Dan waktu pertemuan itu terjadi, suasananya sangat mengharukan. Mereka saling bertangisan, meminta maaf, dan ingin mengisi sisa hari hidupnya dengan perdamaian. Rupa-rupanya perdamaian ini sangat membahagiakan keduanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ibu yang menderita kanker ini meninggal dunia. Dia telah meninggal dalam damai. Saudara-saudara yang kami kasih, pada bagian akhir dari khotbah saya ini, saya ingin mengajak saudara untuk merefleksikan beberapa kesimpulan yang bermakna bagi kehidupan spiritualitas kita. Tema khotbah kita hari ini mengajak kita untuk tidak takut dalam menghadapi perjalanan hidup yang panjang dalam kondisi apapun juga. Sebab Tuhan menyertai kita. Penyertaan ini akan selalu disertai dengan berkat Tuhan yang memampukan kita untuk hidup bahagia. Biarpun dalam hidup ini ada berbagai pergumulan. Karena itulah cirinya hidup, ada pergumulan. Penyertaan dan pergumulan ini akan memampukan kita untuk mengatasi segala persoalan dan kesukaran yang menghadang hidup kita. Juga dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan mampu menolong kita untuk mengatasi semuanya itu. Jangan takut, karena itu dalam perjalanan hidup yang panjang ini, janganlah juga kita lupa bersyukur kepadanya. Segala sesuatu yang ada pada hidup kita adalah berkat Tuhan. Karena itu sudah sepatutnya lah kita bersyukur. Yakub bersyukur, kita juga. Yakub diberkati, kita juga. Semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup kita. Amin.